Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Momon Esmadroni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Mudah-mudahan teman-teman kabarnya baik, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel saya, dan subscribe Anda akan menambah kemajuan untuk channel saya. Baik, saya di video sebelumnya, saya sudah sampaikan akan membahas tentang satu handy transceiver yang sudah saya hunting dan sudah saya dapatkan, yaitu ICOM IC2AT. Ya, saya akan sekarang untuk bahas lebih lanjut, lebih detail mengenai ICOM ini. Sedikit flashback bahwa ICOM IC2AT ini radio yang dibuat di antara tahun 1978 sampai 1983 dengan total produksi yang terjual sekitar 2 juta unit dari ICOM ini. Dan spesialnya untuk ICOM IC2AT ini dipasarkan untuk market di Jepang, ya. Sehingga sedikit yang masuk di luar Jepang. Baik, kita akan coba lihat bagaimana dan apa saja yang ada di radio ini, kemudian juga akan saya coba. Oke teman-teman, kita lihat dulu dari fisiknya. Inilah ICOM IC2AT ini ya. Ini lebar depannya ini adalah 6,5 cm ya. Kemudian ini ada tebalnya. Ini tebal ini adalah 3,5, dan tinggi ini dengan baterainya ini adalah 16,5 ya. Kemudian beratnya, ini beratnya adalah 490 gram. Oke, kita mulai dari atasnya. Yang pertama ini adalah switch. Ini switch adalah on off untuk menghidupkan ke atas ya. Kemudian ini adalah switch lagi. Ini adalah untuk kilohertz. Jadi misalnya ini 532 berarti 145.320 MHz. Kalau kita ke atas ini berarti naik 5 kHz, 145.325 MHz ya. Jadi ini bisa stepnya bisa 5 kHz. Jadi kalau yang ICOM 2N ini hanya 10 kHz. Kemudian ini ada tombol untuk volume ya. Ada volume. Kemudian ini adalah untuk square ya. Oke, kalau ini jadi kebuka, kalau ini ada ketutup. Dan di sini ada indikator lampu. Ini menandakan untuk pada saat transmit dia akan merah ya lampunya. Oke, kita lihat merah. Ya. Nah, di sini ada antena. Antena ini adalah dengan konektor BNC ya. Ini antena helical 50 ohm. Di samping ini ada 2 lubang. Ini adalah untuk mikrofon, ekstra mikrofon, dan untuk loudspeaker untuk ekstra juga. Biasanya 1 set ya, yang dipasang di sini. Nah, itu bagian atasnya. Sekarang bagian belakangnya. Kita lihat bagian belakangnya ya. Di sini ada switch lagi ya, saklar untuk high dan low. Ini kalau ke sini adalah low power, kemudian ini high power. Pada saat low power itu adalah 0,15 watt ya. Jadi kecil. Sementara pada high power adalah 1,5 watt. Nah, di sini di switch kedua ini ada simplex dan duplex. Ini adalah untuk repeater. Kalau untuk simplex kita lihat di sini adalah ke sebelah kanan ya, berarti untuk point to point. Sementara kalau ini kita pindahkan sini adalah duplex ya, artinya untuk masuk ke repeater. Sekarang repeaternya apakah repeater yang plus atau minus, ini bisa dilihat di sini ya. Ini ke sini minus, di sini ke repeater yang plus. Itu bagian belakangnya. Juga ada belt clip ya, yang terbuat dari logam. Sementara juga di bagian bawah ini di dalamnya ini ada nameplate produk dari ICOM Jepang. Itu bagian dari belakangnya. Sekarang bagian sampingnya
Ini di sini adalah untuk push to talk ya. Ini sama dengan IC2N ya. Kemudian di samping sebelahnya ini ada untuk belt ya. Sebenarnya belt ini bisa untuk di kiri kanan ya, untuk pegangan ini tali ya. Nah, sekarang bagian depannya. Oke. Di sini ada logo dari ICOM ya. IC 2AT, dan di sini ada loudspeaker. Kemudian di sini adalah untuk mikrofon. Nah, yang menarik di sini ya, perbedaannya dengan yang ICOM 2N, di sini ada keypad ya, dimana ini adalah merupakan two tones encoder. Jadi ini adalah untuk tune ketika kita akses atau masuk ke repeater yang menggunakan tune untuk security-nya, karena setiap angka ini punya nada frekuensi tertentu ya, ketika bisa dipijit, jadi supaya bisa membuka repeater. Juga ini untuk kontrol yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan atau mematikan satu peralatan ya, misalnya mengonkan repeater juga ya dengan jarak jauh, itu dengan menggunakan tune ini ya. Oke, jadi ini keypad ini bukan untuk frekuensi, tapi adalah untuk tune, masuk akses ke code daripada repeater atau peralatan yang lainnya. Di bawah baterai ini sama dengan baterai untuk ICOM yang 2N. Nah, inilah dari ICOM ini ya. Jadi simple sekali, dan setelah generasi ini baru masuk ke generasi digital ya. Kita akan bahas nanti yang generasi digital. Nah teman-teman, kita akan coba apakah ini radio yang baru beberapa saat saya terima ini berfungsi atau tidak ya. Ini saya akan transmit di sini dan receive di yang 2N ya. Oh, ternyata bisa transmit. Oke. Sekarang receive-nya ya. Jadi sekarang saya menggunakan yang ini yang transmit, yang ini yang receive. 1 2 oke ya. 1 2 3. Nah, ini sudah dites untuk transmitnya. Jadi receive dan transmit sudah oke. Radio hasil hunting saya ini yaitu IC2AT. Oke teman-teman, sekarang kita lihat radio ini lebih jauh mengenai spesifikasinya. Yang pertama mengenai frekuensinya. Ini frekuensinya adalah dari 144 sampai 148 MHz ya. Kemudian untuk mode-nya ini jelas adalah di FM, dan untuk supply-nya dari voltage yang dibutuhkan oleh radio ini adalah 8,4 volt, di mana antenanya ini menggunakan dengan impedance 50 ohm dan konektornya adalah BNC ya. Oke, kita lihat sekarang pada section transmitternya. Pada saat ini adalah low power, ini hanya dikeluarkan 0,15 watt ya. Kemudian pada saat high ini adalah 1,5 watt. Itu untuk power outputnya ya. Sedang pada saat penerimaan power consumption-nya yaitu antara 20 sampai 130 mA. Artinya kalau kita misalnya menggunakan square yang seperti ini ya, tidak ditutup, oke, ini akan lebih boros karena untuk power consumption-nya lebih kurang 130 mA. Sedangkan kalau ditutup seperti ini hanya 20 mA ya. Jadi lebih boros seperti itu ya. Dan untuk receivernya ini menggunakan double conversion super heterodin ya, di mana sensitivitas dan selektivitasnya ini cukup bagus untuk transceiver ini. Untuk output audionya ini dikeluarkan dari loudspeaker ini, di mana ini mempunyai impedansi 8 ohm ya, dan bisa power dari speaker ini adalah 300 mW. Oke teman-teman, itulah kita sudah lihat spesifikasi dari handy transceiver IC2AT ini, yang mana termasuk dari produk line dari handy transceiver dari ICOM. Oke teman-teman, itulah kupasan saya mengenai handy transceiver ICOM IC02AT. Dan
Handy transceiver ini adalah bagian dari produk line untuk handy transceiver dari ICOM, ya, dimana dari mulai entry level, mid level, dan high end. Saya bisa katakan bahwa yang 2 AT ini adalah di mid level. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai yang high end-nya, yaitu IC02N yang sudah masuk di era display digital. Ikuti terus dengan saya di sini, Muhammad Ismandaroni, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa 73. Bye bye.